Bismillahirrahmanirrahim. Illa jildal illa jildal kalbi wal khinziri. Apa? Jildal kalbi. Kecuali jilda itu kulit anjing dan babi dan kulit babi. Wama tawalada. Apa nih wama? Wama tawalada dan hewan yang dilahirkan yang lahir min hama daripada keduanya, kalbi wal khinzir, au min ihdahima Min ahadihima atau dari salah satunya, kalbi wal khinzir, ma'a hayawanin bersama hewan-hewan tohirin yang suci, falayat guru maka tidak yadhuru itu ya, wama yadhuru yudharu Ayat guru. yadhuru kan Gimana mananya? yudharu Boleh juga bisa. yang disucikan. Kalau falayut haru maka tidak bisa disucikan. Kalau falayut huru maka tidak bisa maka tidak bisa suci begitu. Kalau falayut haru maka tidak bisa disucikan. Kalau falayut huru maka tidak bisa suci. Itu aja. Falayut haru maka tidak disucikan. Tidak bisa Disucikan. Dibagi dengan dibag samak. Terus Wa azmu bermula tulang, wa azmul maitati bermula tulang bangke, wa asruha rambut dan rambutnya najis iya najisun itu ya. najis. Wakaza dan seperti tulang almaitatu, wakaza dan seperti tulang almaitatu bangke, haidun juga najasatun bermula najis, wa uridu dan aku menghendaki biha dengannya najis, azzailatu sambung. Azzailatul hayati, zailah itu hilangnya jiwa. Apa hilangnya jiwa? Bigoiri tanpa Sambung. Bigoiri zakatin, tanpa menyembelihan syar'iyatin secara syar'iyah, falayustasna maka tidak dikecualikan. Tidak dikecualikan. Maka tidak dikecualikan hina izin
Hina izin. Hina izin apa tuh? Pada pembahasan ini itu aja dah. Oh, maka tidak dikecualikan pada pembahasan ini ja- janinu Jadi hina izin dibaliknya ke situ hit ke azaila al hayat bigori zakatin syar'iyatin gitu baliknya. Kalau di bahasa Jawa hina izin ing dalam kene azailatul hayati bigori zakati syar'iyatin itu balik ke situ. Pembahasan ini juga nggak apa-apa. oh oh yang ini yang lagi dibahas ya? Iya, yang azailah itu dibahas azaila al hayati bigori zakatin syar'iyatin itu. Terus janinu sambung. Janinul maskati Muzakkati. oh muzakkati janin yang disembelih Ida khoroja apabila keluar min batni ummihi daripada perut ibunya mayit mayitan itu mayit Maitan. bangke Disukun ininya, yaknya. maitan Maitan kalau hewan maitah. Kalau manusia mayit. maitan bangke jadi maf'ul itu saja Mana? maitan maf'ulnya horoja bukan Loh. Iya, lo. Lu dah. Maf'ul dari mana? horoja Foroja. iya. Jadi maf'ul. So, kalau maf'ul kayaknya kurang tepat maf'ul ya. Iza kharaja apabila keluar. Palingnya mana? Keluarnya ini apa janin Janin. Min batni ummihi daripada perut perut ibunya maitan perutnya maitan. jadi tamyiz kali Apanya enggak. Ini jadi khobar kayaknya nih. Khobar mana tuh Di ini di takdir. takdir Dulu ya. Bisa harus keluar min bati ummi daripada perut ibunya. hal keadaannya mayit jadi mayit iya kali Seth. Jadi hal keadaannya jadi mayit jadi ini jadi bangke. Kalau jadi bangke dia soro mayitan. Pas soro bisa Mayitan. diilal tuh kan ya. Soro dia termasuk daripada apa? Saudara-saudara apa? Ini Kana. Berarti kan kana tuh pengamalannya. soro maitan ya. Gitu. Umihi ay soro mayitan bisa juga begitu.
atau mayitan karena Khoroja. al khoriju gitu. Khoriju. Iya. Khoriju. Atau yang jadi hal juga bisa. Sebut halnya kemana, ke janin. Janin kan janin dong. Apaan? Iya. Kan dibaca ropa. Bicara Pak. Terus kalau hal harus bicara Pak juga. Kan nasab ya. Iya, Oh, harus dia baca ropa. nggak termasuk yang 4 itu ya, harus mengikuti ya. Coba hal contohnya apa? Hmm. Ya. Rokiban. Berkuda. Kalau hal pasti kan dia makanya isim fa'il. Ya. Maitan dia bukan isim fa'il. Berarti kira-kira ditakdirkan begitu. Kalau nggak soro ya tuh jadi kana gitu. Jadi apa tadi? Jadi apa dari hal ya? Ditakdirkan. Hina janinul muzakati iza kharaja bila keluar apa janin min ba'di ummihi mayitan ing mayit akan mayit kan nggak bisa ya, karena kharaja itu udah ada apa namanya fiil apa namanya mutadi atau fiil lazim. Mutadi. Kalau mutadi kan butuh maf'ul. Dia keluar yang keluar janin akan Enggak, kalau lazim kan nggak butuh fa'il. Iya. Kan? Seperti Belum contohnya alima Oh, iya. Zaidun kan gitu. Kharaja Zaidun, Zaid telah keluar kan bisa. Kharaja Zaidun ila madrasati kan begitu ya. Nggak pakai jadi maf'ul dia. Ya kan? Kan berarti fi'il lazim. Lazim. Kharaja. yang tidak membutuhkan, bukan mutadi. Mutadi. Kalau mutadi butuh maf'ul. Kan? Kalau kayak doroba, faroha itu kan butuh maf'ul. Mutadi. Ya. Kalau farroha mutadi. Kalau faroha doang dia jadi kalau gembira siapa Zaidun Zaid berarti kan fi'il lazim. Kalau farroha dia li ta'diyah. Butuh farroha menyenangkan siapa Zaidun Zaid, amron akan amr gitu. Berarti bisa ditakdirkan begitu hit ya. Tuh. Terus Isal jadi khobar, takdirkan dia. Ya. Iza kharaja min batni ummihi maitan kana al khariju gitu. Li anna zakatahu karena sesungguhnya zakat itu tadi apa nak? Sembelihan. Sembelihan janin fi zakatin fi zakati ummihi di dalam penyembelihan ibunya. Ibu siapa? Perut ibunya janin. Udah coba dimurutin. Jadi mana? Oh ya. Dan ini kecuali daging kulit anjing dan babi dan apa-apa yang lahir daripada keduanya atau daripada salah satunya bersama hewan-hewan yang suci, maka tidak disucikan dengan cara disamak. Wa azmul maitati wa asruha najisun. Bermula adapun tulang mayit dan rambutnya mayit dan tulang bangke dan rambutnya bangke itu najis. Seperti tulang bangke juga itu najis. Wa uridu biha zailatu hayati bighairi zakati sar'iyatin fala yustasna hina izin
wa uridu, dan aku menghendaki akan kazalikal maitan aidon. Gimana ya, aku menghendaki dengan aku menghendaki dan aku menghendaki akan ini tulang, kan baliknya kaza ya, Yang mana? ini biha. Fala yustasna itu. Wa uridu biha. Biha Iya. balik ke mana biha? Baliknya ke kaza, Maitah. maitah, sini kaza. Dan dan aku menghendaki Dari bangkai. dari bangkai hilangnya jiwa, yaitu hilangnya jiwa tanpa menyembelih secara syariat, maka tidak dikecualikan daripada bab ini. Terus jadi ini itu jadi apa sih? Bermula ya. Mana? Jadi ini apa ya? Irob, jadi irobnya apa? Dipail. Dari yustasna. Oh, dan tidak dikecualikan pada bab ini janin yang disembelih apabila keluar dari perut emaknya itu berupa bangke. Jika sesungguhnya sembelihannya itu mengikuti Jika li'anna. li'anna, karena sesungguhnya sembelihan janin di dalam mengikuti sembelihan emaknya. Gimana sih itu? Karena sesungguhnya sembelihan si janin itu mengikuti sembelihan emaknya, gitu aja. Karena sesungguhnya Sembelihan si janin mengikuti sembelihan emaknya, induknya. Oh, emaknya disembelih itu ya juga termasuk sembelih juga. Iya. Jadi Maksudnya. boleh langsung dianin. Jadi begini. Yang pertama kan yang nggak boleh apa? Kulit anjing dan babi. Dan hewan-hewan yang keluar daripada keduanya atau daripada salah satu dari keduanya gitu. Mahayawan tohirin yang kawin silang gitu. Babi dikawinin sama anjing, sama sapi gitu. Keluar tuh. Itu termasuk daripada min ahadihima mahayawan tohirin begitu. Falayat huru atau falayut haru dibagi, nggak bisa disamak. Ya. Nggak bisa. Misal babi dikawinin sama kuda gitu. Keluar anaknya. Itu tetap dihukumi najis. Ya. Wazmu mamati wasaruha najasun. Dan apa namanya? Tulangnya bangke serta rambutnya itu najis. Wa kaza al maitatu aidon najasatun. Ya, seperti halnya bangke juga najis gitu. Seperti halnya bangke, ya bangkainya najis ya tetap tulangnya sama rambutnya juga najis. Kecuali nanti apa? Bangkainya anak Adam, nggak najis dia, seperti halnya bangkainya. Wa uridu biha azzailatul hayati dulu. Azzailatul hayati dulu. Nah, wa uridu biha azzailatul hayati bigori zakatin syar'iyatin. Aku di sini menghendaki ya. Maksudnya maitah itu hewan yang disembelih tanpa penyembelihan syariat gitu. Ya. Bangke. Oh, berarti yang hasil anaknya itu gitu disembelih gitu. Iya, maitat ya. Maitat entah itu kambing, entah itu apa yang suci-suci itu.
Sapi kalau dia disembelih tidak dengan pakai syariat tuh tetap nggak bisa sama karena jadi bangke gitu maksudnya. Fala yustasna hina izin janinul muzakati iza kharaja min batni ummihi maitan tuh. Maka tidak dikecualikan juga pada pembahasan bangkai ini, yaitu janin yang disembelih apabila keluar daripada perut ibunya berupa mayit, ya. Tuh. Kalau ibunya disembelih dengan cara tidak syariat, maka anak yang di dalamnya itu lagi beranak tetap dihukumi najis. Tuh. Jadi kalau anak yang masih hidup terus disembelih, anak yang masih hidup disembelih nggak apa-apa. Secara syariat nggak apa-apa. Nah ini kisarannya wa amma iza kharaja hayyan fa in kana fi hayatu mazbuhin halan aidon. Nah, jika seandainya dia disembelih nih tidak dengan syariat, tiba-tiba anaknya hidup, tuh, tetap boleh disembelih dengan cara halal, boleh. Anaknya. Kalau ibunya mati, anaknya mati, baru dulunya haram. Dulunya, iya, dengan catatan dia nggak disembelih secara syariat, gitu. Kalau semisal dia bangke disembelih nggak cara syariat, misal begitu, anaknya hidup di dalam perut, keluar, itu boleh. Anaknya disembelih, dimakan dagingnya. Kalau maknya disembelih dengan cara syariat, terus anaknya mati dalam walaupun nggak disembelih, walaupun kandungan. Ya kan gimana? Maksudnya nih, kan sapi mau lahirin nih, terus sapinya udah keburu disembelih secara syariat, terus udah dipotong, terus janinnya ikut mati juga, itu janinnya boleh dimakan nggak? Boleh. Karena suci, nggak najis dia. Walaupun nggak usah kan ikutin, nggak usah dipotong. Iya, di anak zakat tahu fi zakati umihi. Sembelihan anaknya ikuti sembelihan ibunya. Kalau ibunya disembelih dengan cara nggak syariat, ya tetap anak yang dalam janin tuh najis. Ya. Sebaliknya juga nggak bisa didibak juga, nggak bisa didibak. Ya. Jadi kalau ibunya bangke gitu ibaratnya, ya nggak syariat gitu, anaknya hidup gede, disembelih dengan cara syariat, maka boleh. Boleh. Kan hidup. Ini dalam artian dibak doang gitu, nggak boleh dimakan ya? Apa? Ya semuanya hit. Iya. Kan ini kulitnya lagi kulitnya. Iya, kulitnya. Bukan. Kulitnya aja kagak boleh dipakai pagi. Dagingnya dimakan, kan begitu masalahnya. Iya nggak? Oh, kirain ini doang kali nggak boleh kalau kulitnya doang nggak boleh, terus dagingnya boleh dimakan begitu. Iya. Begitu gimana? Ya kita ini kan lagi konteksnya apa? Boleh enggaknya kulitnya itu disamak doang kan, bukan dimakan doang. Iya, duanya sama. Kan kita membicarakan hewan apa? Hewan yang suci di sini nih, ibaratnya kan gitu. Ya, hewan yang bisa disamak gitu maksudnya. Kalau buaya jelas dia, maka gak boleh dimakan. Macan, gak boleh dimakan. Tapi kulitnya boleh disamak, ya, karena ada taringnya, ada cakarnya, kan gitu masalahnya. Gak boleh. Tapi kulitnya boleh disamak. Summastasna min sya'ril maitati qaulahu illal adamiyya. Ai fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Kecuali rambutnya anak Adam, dia suci. Diikutan dengan jasadnya tetap suci, ya. Dalilnya mana? Walaqad karramna bani Adama itu. Wal mu'minun laisa biqaidin bal kafiru kadzalik. Ya, meskipun bangkainya itu berupa orang mukmin ataupun orang kafir tetap dikatakan suci, ya. Wa ma qauluhu ta'ala innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, ya. Maksudnya bagaimana? Najasatun al-i'tiqad la najasatun al-abdan. Di sini najisnya apa? Najis berupa i'tiqad, keyakinan, bukan berupa badannya yang najis, ya.
Maksudnya apa sih? Berarti disamak gitu. Ya, bukan disamak. Ini kita pembahasan tentang tadi rambutnya anak Adam. Kecuali rambutnya anak Adam yang suci. Kan kalau rambutnya bangkai sama tulangnya kan apa? Najis ya. Ini saya ngomongin tentang rambutnya anak Adam, suci. Tuh. Suci. Dalilnya mana? Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak-anak turun Adam. Tuh. Tapi di sini ada anian, ada wal mu'minu laisa biqaidin bal kafiru kazalik. Tuh. Bermula orang mukmin yaitu tidak ada qaid, bal kafiru kazalik sepertinya juga, tapi orang kafir kazalik seperti halnya itu juga. Mana al mukmin tetap meskipun dia kafir jasadnya tetap suci gitu. Innamal musyrikuna najasun. Tuh. Sungguhnya orang-orang musyrik itu apa? Najis ya. Orang musyrik apa sih yang menyekutukan Tuhan kan ya? Najis. Najisnya bukan berupa badan tapi berupa itikotnya. Itikot. Orang itikot. Keyakinan. Ya. Lupa. Keyakinan agama bukan ya? Tentang pokoknya keyakinan. Dia yakin bahwasanya Allah nggak ada. Nah, itu kan musyrik namanya. Atau menduakan Allah gitu. Maksudnya nggak tentu dia Islam tapi ininya apa beda gitu. Apa yang beda? Ada pemikirannya gitu. Bukan, musyrik ini kan yang menduakan Tuhan, musyrik maksudnya. Iya. Ya, musyrik. Dia dikatakan di Quran wa innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis ya. Nah, ditafsirin fal muradu minhu najasatul i'tiqadi la najasatul abdan. Maksud daripada murad ayat tersebut yaitu najis yang berupa i'tiqadnya, bukan berupa badannya gitu. Jadi i'tiqadnya dia najis begitu ibaratnya, bukan badannya gitu maksudnya. Keyakinan dia najis ibaratnya gitu, hukumnya najis keyakinannya. Ya. Makanya kalau orang-orang musyrik ya najis dia, bukan najis badannya tapi najis keyakinannya gitu.